Oke, baik seluruh mahasiswa monggo bisa mulai dinyalakan dulu kameranya supaya bisa kita mulai kegiatan perkuliahan. Mas Erlangga, suara Bu Naning sudah bisa didengarkan ya? Sudah, Bu. Mas Erlangga, ngapunten, ini pertemuan kita yang ke-12 atau yang ke-11 ya? 12, Ibu. Oke. Kemudian untuk bahan presentasinya hari ini tumpang tindih ya, Mas? Maaf Bu Naning, maksudnya tumpang tindih itu yang kemarin kalau misalkan masih ada waktu langsung 2 kelompok itu ya? Oh iya, betul. Hari ini katanya terakhir, betul? Kalau Betul, Bu. kemarin, kalau nggak salah, iya terakhir, tapi kalau masih ada waktu begitu. Oke. Nggak, tapi untuk hari ini bahasan utamanya apa ya, Mbak? Saya lupa. Itu Bu izin menjawab perbedaan wilayah kerja guru BK dengan. Oh iya. Oke, itu yang saya maksud dengan tumpang tindih. Kemudian ada kelompok yang lain yang belum presentasi. Ibu, mohon maaf, untuk minggu lalu belum ada evaluasi dari Bu Nani. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Ini juga saya klarifikasinya nanti saya kirimkan secara bersamaan di minggu depan. Minggu depan itu Mas dan Mbak kan sudah tidak presentasi ya. Nah disitulah nanti saya memberikan klarifikasi untuk semua kelompok. Nah sekarang untuk yang hari ini ada kelompok yang lainkah yang belum presentasi selain perbedaan wilayah dan tumpang tindih kinerja guru BK dan guru mapel? Hanya kelompok ini saja, Bu. Terakhir berarti ya? Oke, terakhir. Oke, baik seluruh mahasiswa, jika demikian saya mohon izin untuk memulai kegiatan perkuliahan. Ini sepertinya sinyal saya tidak terlalu baik karena di sini banyak yang belum menyalakan kamera, tapi beberapa kali kelihatan begitu. Jadi nanti Mas Erlangga sembari kita kuliah, mohon dibantu untuk screenshot ya, untuk bukti kegiatan perkuliahan daring kita pada pagi hari ini. Selamat pagi seluruh mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh mahasiswa pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam ruang Google Meet secara daring dalam kondisi yang sehat walafiat untuk melakukan kegiatan perkuliahan kita di pertemuan ke-12. Jadi kalau kemarin pertemuan ke-11, hari ini pertemuan ke-12 dan masih sisa berapa pertemuan? 13, 14, 15, 16. Masih sisa 4 pertemuan lagi hingga di ujian akhir semester nanti. Seluruh mahasiswa sebetulnya lebih nyaman kalau bisa bertemu dengan luring, tapi ternyata kondisi ruangan masih belum memungkinkan ya, sehingga ya kita lakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh kampus bahwa kita melakukan perkuliahan ini secara daring terlebih dahulu.
Saya berharap meskipun dilakukan secara daring, nanti teman-teman tetap bersedia untuk mendengarkan dengan baik, pihak yang melakukan presentasi, kemudian seluruh mahasiswa juga tetap aktif untuk melakukan diskusi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan inti, saya presensi terlebih dahulu. Di sini catatan presensi saya juga acak-acakan ya. Baru sampai di pertemuan ke-9 ternyata di sini. Nanti bisa kita lengkapi. Baik, Mbak Nanda. Hadir, Bu. Mbak Adisya Dania. Hadir, Bu. Aditya Rizky. Hadir, Bu. Adnan Nabil. Hadir, Bu. Ahmad Suryadi. Hadir, Ibu. Amanda Marisca. Hadir, Ibu. Ari. Tri. Hadir, Bu. Cynthia Dwi Puspitasari. Hadir Ibu. Dea Arin Safira. Hadir, Bu. Diah Ayu Damayanti. Saya, Bu. Fausta Fala Alfrenaldi. Hadir, Bu. Ferdi Syahfitra. Hadir, Bu. Giska Marifatul. Hadir, Bu. Hawa Khairunisa. Hadir, Bu. Bintang. Hadir, Bu. Maria Lidwina. Maria Lidwina. Oke, belum ada. Mutia Haifa. Hadir Bu. Nabilah Nurasyikah. Hadir, Ibu. Novalita. Hadir, Bu. Resita Niswatul. Rio Aulia Rahman. Hadir, Bu. Resita hadir. Salsa. Hadir. Salsabila Asmi. Hadir, Bu. Salsabila Dana. Hadir, Bu. Salsabila Siva. Hadir, Bu. Salsabil. Oke. Sekar Laras. Hadir, Bu. Selvi Intan Rahmadani. Bu. Selviana. Selviana Wahyu. Hadir apa enggak ini? Hadir. Singgih Acil. Hadir, Bu. Sinta Andriana. Hadir Ibu. Tim Rafael. Hadir, Bu. Fania Griselda. Hadir Bu. Wigar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yashifa Ananda. Hadir, Bu. Zaka Satriandika. Zaka. Oke, belum ada. Zeni Alfarezi. Hadir, Bu. Yoga Ardi Saputra. Yoga. Oke, belum ada ya. Agum Fitra. Hadir, Bu. Alivia Wulandari. Hadir Bu.
Amelia Salwa Arika. Hadir, Bu. Angela Jenny Eklesia. Hadir, Bu. Anissa Intan Sheila Giri. Mbak Anissa. Hadir. Arfani Isro Gumbito. Hadir, Bu, hadir. Asti Rahma Mahardika. Hadir, Bu. Azizah Rihadatul Aishi. Hadir, Ibu. Cantika Mulia. Hadir, Bu. Dadal Rosi. Gri aku surat at Griselda ngono enggak sih? Ya, Van, ya. Terus gitu. Boleh. Boleh. Van, boleh. Boleh, setuju. Maaf, Bu, lupa matiin mic. Alah. Dina Lorenza. Gak apa-apa. Hadir. Dina Lorenza. Ya. Hadir, Dia Bu. Fitri. Fajar. Hadir, Bu. Gita Aulia. Hadir. Hadir, Bu. Dwi Rentiani. Hadir, Bu. Elisa Bella Widiawati. Elisa nggak ada. Erlangga ada. Everlyn Delia. Hadir, Bu. Faradina Fatiha. Hadir, Bu. Farhana. Hadir, Ibu. Katia Dwi. Hadir, Ibu. Auziah Lestari. Hadir, Bu. Gusti Yudi Setiawan. Hadir, Bu. Hanum Putri Nur Iriani. Hanum izin sakit, Ibu. Oke. Ilyas Riestu. Hadir, Bu. Indana Zulfa. Keluar, Ibu. Indana. Hah? Indana sudah keluar. Oh ya. Irfanuddin. Hadir, Bu. Olifatur Rahman. Hadir, Bu. Latifah Nur Rahmah. Hadir, Bu. Lutfia Khairunisa. Hadir, Bu. Merista Faradila. Hadir, Bu. Jundi Robani. Hadir, Bu. Yoga Rudi Saputra. Hadir. Nabila Eka. Hadir, Bu. Niken Ayu Oktavia. Hadir, Bu. Nina Ayu Permatasari. Nina. Nurholis Amrullah. Hadir, Bu. Puspita Putri Emilia. Hadir, Bu. Rizky Wijayanti. Hadir, Bu. Rosyetama Setiawati. Hadir, Bu. Oke, sampun nggih. Nina mic-nya yuk. Prasensi kita bisa masuk ke perkuliahan inti pada pagi hari ini. Seperti yang tadi kita diskusikan bersama bahwa hari ini yang akan kita sampaikan atau yang akan dipresentasikan adalah terkait perbedaan wilayah kinerja antara guru BK dan guru mata pelajaran. Barangkali di sini nanti selain perbedaan wilayah kinerja, saudara juga perlu mengetahui dan menghimpun data tentang tumpang tindih layanan atau apa yang kadangkala itu
ini bisa dilakukan guru BK dan juga bisa dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran begitu dalam kaitannya dengan permasalahan siswa. Karena kalau guru wali kelas atau guru mata pelajaran seperti guru PPKN ini memang rasanya kalau harus memberikan layanan seperti guru BK juga tidak bisa. Bukan karena secara personal tetapi secara profesional memang keterampilan bimbingan dan konseling ini perlu hanya dimiliki oleh para lulusan bimbingan dan konseling, sehingga nanti ada batas yang perlu diketahui oleh guru PPKN, guru matematika, misalnya guru biologi ketika mereka akan memberikan bantuan kepada para. Dan disinilah nanti kelompok akan menyampaikan seperti apa perbedaan wilayah kinerjanya dan bagaimana kira-kira layanan yang kalau saya mengatakan itu tumpang tindih gitu, ada kesamaan atau mungkin ada keterkaitan antara layanan yang diberikan oleh guru BK dengan layanan lain yang mungkin juga diberikan oleh guru PPKN. Seperti contohnya misal guru PPKN itu kan mengajar, kemudian memberikan tes, lalu hasilnya ternyata nilainya tuh rendah gitu sih salah seorang siswa. Nah itu kira-kira tumpang tindihnya seperti apa kinerja antara guru PPKN dengan guru BK? Apakah mungkin diselesaikan sendiri oleh guru PKN ataukah mungkin harus bekerja sama dengan guru BK karena ternyata ketika ditanya kenapa kok nilainya selalu rendah itu dia mengatakan saya tidak minat gitu di mata pelajaran PPKN. Itu seperti apa kira-kira tumpang tindih dan perbedaan wilayah kinerjanya. Monggo nanti kelompok bisa memanfaatkan waktu yang ada. Saya juga sambil nyambi gitu ya, nyambi untuk di LPPMP sehingga nanti akan bertempat, tetapi insya Allah saya tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Meskipun seperti biasa mungkin untuk klarifikasi tidak selalu hari ini. Cuma saya lihat dulu nanti seperti apa waktunya. Kalau memang bisa, saya berikan klarifikasi sekalian. Kalau belum, mungkin saya akan rapel ya nanti dengan kelompok-kelompok yang lain terkait dengan presentasi yang belum terklarifikasi. Makatan untuk yang akan presentasi hari ini kelompok berapakah, Mas Erlangga? Kelompok kelas B, kelompok 6. Oke. Monggo silahkan, berarti sudah diatur ya untuk not tulis dan seterusnya. Silahkan bisa dimulai jika memang. Nah ini sudah mulai presentasi. Silakan untuk moderator dia. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, teman-teman dan juga Bu Naning. Yang terhormat kepada Bu Naning selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Dia Ayu Damayanti sebagai moderator dan juga notulis, yaitu saya Novalita Putri Santosa sebagai notulis. Sebelum melakukan presentasi topik 8, kelompok 6B diizinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih untuk Mbak Dia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 kelas B untuk memperkenalkan diri. Saya Maris Stefana dengan NIM K642308. Perkenalkan, nama saya Ananda Ayu Nadila JS dengan NIM K642301. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Ahmad Suryadi dengan NIM K623006. Perkenalkan, nama saya Ari Trijanathan dengan NIM K64230013. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas topik perbedaan wilayah kerja layanan guru dan guru BK yang mencakup pengertian, wilayah kerja, tugas dan peran, keberhasilan, metode pengajaran, dan juga kesimpulan.
Selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama tentang perbedaan wilayah kerja layanan guru BK dengan guru mata pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian guru menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Husnul Khotimah di tahun 2008 mengemukakan bahwa pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses pelestarian ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang kedua dari Tri Atmoko pada tahun 2004 mengemukakan bahwa pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang tentang guru dan dosen mengemukakan bahwa pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengundang peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini PPT-nya menarik ya. Nah, udah. Selanjutnya adalah pengertian guru secara umum. Pengertian guru secara umum adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Kemudian lanjut, istilah bimbingan dan konseling. BK terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal. Sementara itu, konseling adalah suatu hubungan profesional antara konselor yang terlatih dan kliennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aru. Selanjutnya, pengertian guru BK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prayitno tahun 2003, memberikan pengertian bahwa bimbingan konseling adalah sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar peserta didik mandiri dan berkembang secara baik. Yang kedua, menurut Dainah Akib pada tahun 2010, memberikan pengertian bahwa bimbingan konseling adalah sebagai bentuk kegiatan integral di mana bimbingan dan konseling tak terpisahkan dengan layanan bimbingan yang lain. Selanjutnya, yang ketiga menurut Nur Fathia tahun 2011. Bimbingan dan konseling adalah sebagai proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat adalah menurut Kemendikbud, yaitu memberikan pengertian bahwa bimbingan konseling adalah bentuk pelayanan bantuan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat hidup mandiri dan juga berkembang, baik bimbingan tersebut dalam bentuk bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, ataupun bimbingan karir. Oke, selanjutnya ada pengertian guru BK secara umum. Guru BK atau bimbingan konseling adalah seorang tenaga profesional yang memberikan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling ini tidak hanya diberikan pada siswa yang bermasalah saja, tapi juga siswa yang membutuhkan bimbingan dalam hal karir, belajar, mengetahui, dan memahami potensi dalam diri siswa dan lainnya. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah perbedaan wilayah kerja. Yang pertama yaitu guru. Guru mempunyai wilayah kerja atau ruang lingkup pekerjaan yang lebih luas. Karenanya mereka bertanggung jawab lebih untuk memastikan bahwa semua siswa di kelas dapat belajar dengan baik. Mereka mengajarkan berbagai mata pelajaran dan bertanggung jawab untuk melatih siswa dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik. Yang kedua yaitu guru BK. Konselor mempunyai bidang pekerjaan yang lebih fokus pada pemberian layanan psikologis dan konseling kepada siswa. Mereka membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Mereka juga menawarkan konseling individu dan kelompok, mengembangkan program kesehatan siswa, dan memberikan bimbingan karir.
Oke, selanjutnya adalah tugas dan peran guru. Tugas dan peran guru yang pertama adalah tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Yang ketiga adalah tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah tugas dan peran guru BK. Yang pertama, membantu meningkatkan prestasi belajar siswa yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar agar dapat menemukan solusi yang tepat. Yang kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa, baik masalah akademis maupun permasalahan non-akademis, antara lain seperti kesulitan interaksi dengan teman hingga masalah di dalam keluarga. Yang ketiga adalah membantu mengetahui dan mengembangkan kemampuan siswa dengan melakukan berbagai macam tes guna mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Contohnya adalah tes IQ, tes minat bakat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sebagai mediator antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, khususnya ketika siswa tersebut mengalami masalah di sekolah. Yang kelima, memberikan motivasi belajar pada siswa yang diharapkan akan dapat menjadi penyemangat dan pemacu keinginan siswa untuk meraih prestasi. Yang keenam, memberikan materi pengembangan diri dan pelajaran budi pekerti agar siswa memiliki kepribadian yang baik untuk menjadi bekal mereka di masa depan. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru lain dengan membagikan pengetahuan guru BK tentang karakteristik siswa dan metode belajar yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan. Pernah ada ukuran keberhasilan dari guru BK sendiri. Satu yaitu peserta didik atau klien telah menyadari to be aware of atas adanya masalah yang dihadapi. Kedua, peserta didik telah memahami atau self-insight permasalahan yang dihadapi. Ketiga, peserta didik dan menunjukkan kesediaan untuk menerima keadaan diri dan masalah. Ada peserta didik atau klien telah menunjukkan ketegangan emosinya, emotion stress relief. Terus kelima, ada peserta didik atau klien telah menurun penentangan terhadap lingkungannya. Keenam, peserta didik atau klien telah melalui atau menunjukkan sikap keterbukaannya serta mau memahami dan menerima kenyataan lingkungannya secara objektif. Ketujuh, peserta didik atau klien mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan, dan mengambil keputusan secara dan rasional. Terakhir, peserta didik atau klien telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha perbaikan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya. Oke, selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan dari guru sendiri. Yang pertama yaitu kemampuan guru dalam mengajar adalah kemampuan guru dalam menyusun RPP. RPP itu sendiri adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu peningkatan pencapaian siswa. Indikator lainnya yang tak kalah penting dalam menilai keberhasilan guru dalam mengajar adalah adanya peningkatan pencapaian akademik siswanya. Hal ini dapat diukur dari peningkatan nilai, kemajuan dalam tugas dan proyek, kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, hingga hasil ujian. Next. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk mengajar. Kemampuan mengajar juga menjadi indikator keberhasilan guru dalam mengajar lainnya. Misalnya, cara penyampaian materi pelajaran pada siswanya. Yang keempat yaitu adanya perubahan perilaku pada siswa. Indikator keberhasilan guru dalam mengajar tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa dalam mengingat materi yang telah diajarkan atau hasil ujian yang baik saja, tetapi juga perilakunya berubah menjadi lebih baik.
Yang kelima yaitu adanya kemajuan mengajar. Bapak dan Ibu guru apabila ingin memiliki kemajuan dalam mengajar, tentu harus melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar secara rutin. Yang keenam yaitu penggunaan metode pengajaran yang efektif. Indikator keberhasilan guru dalam mengajar berikutnya adalah penggunaan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan gaya belajar siswanya. Baik, selanjutnya adalah metode mengajar. Guru BK memiliki metode mengajar antara lain ceramah, tanya jawab, dan problem solving. Metode mengajar guru terdapat ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, resitasi, dan percobaan. Metode ceramah sendiri memiliki pengertian bahwa pelajaran secara lisan. Dalam hal ini, siswa hanya diharuskan melihat dan mendengar, serta mencatat tanpa memberi komentar. Metode tanya jawab yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikir. Metode diskusi dengan metode diskusi keberanian dan kreativitas siswa dalam mengembangkan gagasan menjadi terangsang, siswa terbiasa bertukar pikiran. Metode yang selanjutnya adalah metode demonstrasi, yaitu metode dengan cara penyajian pembelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran. Yang selanjutnya, metode resitasi. Metode resitasi ini merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya, metode percobaan, yaitu merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum. Yang terakhir adalah problem solving, yaitu salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya mencari solusi yang diinginkan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami berikan itu perbedaan utama wilayah kerja layanan guru dan guru BK adalah pada bidang fokus mereka, di mana guru lebih dalam bidang pendidikan akademis, bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan pembelajaran materi pembelajaran, melakukan evaluasi dan memberikan bimbingan kepada siswa. Sedangkan guru BK lebih berfokus dalam hal sosial dan perkembangan pendidikan siswa, bertanggung jawab untuk materi masing-masing jadi teknik dan sosial. Kita juga membantu dalam merencanakan karir dan memberikan dukungan yang benar. Kemudian dan terima kasih bisa moderator dan bertanya. Baik, karena dari kelompok 6 kelas B sudah mempresentasikan, mungkin dari kelompok 6 kelas A mau menyampaikan materi tambahan atau menyanggah beberapa materi. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit. Sebenarnya saya akan menambahkan sedikit karena dari teman-teman yang presentasi tadi sudah menyampaikan hal yang sudah cukup lengkap. Yang pertama, guru mata pelajaran mengajar berbagai kelas dan siswa yang berbeda. Mereka biasanya memiliki spesialisasi dalam mata pelajaran tertentu dan mengajar kepada siswa dari berbagai kelas yang membutuhkan mata pelajaran tersebut. Guru mata pelajaran memiliki fokus yang lebih spesifik dalam memberikan materi pelajaran dan mengevaluasi kemajuan siswa dalam mata pelajaran tersebut. Sedangkan wilayah layanan guru BK, pelayanan BK dilaksanakan untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan serta kondisi pribadi peserta didik dengan arah pengembangan atau pembinaan kemampuan pribadi sosial, belajar, dan perencanaan karir, serta mengembangkan arah peminatan studi. Lalu untuk selanjutnya perbedaan dalam konteks kelas, bila guru pelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran
dengan skenario guru murid, sedangkan guru BK memberikan pelayanan dengan pengajaran dengan skenario konseling dan konselor. Lalu yang selanjutnya perbedaan dalam fokus kegiatan apabila guru pengembangan kemampuan penguasaan pada bidang studi, sedangkan guru BK pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan sebagainya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Ini ada 2 sesi. Sesi pertama diajukan untuk kelompok 6 kelas B. Untuk sesi kedua diajukan untuk kelompok 6 kelas A. Dipersilahkan yang ingin. Mbak Dia ngapunten, saya mohon izin untuk pindah ke LPPM dulu ya. Jadi kalau dipanggil tidak ada suaranya berarti masih jalan ke sana. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan sesi 1 diajukan untuk kelompok 6 kelas B, monggo. Maaf, ini kelompok 8 apa 6 ya? Kelas B itu kelompok 6, kelas A kelompok 8. Oke. Kelas B itu kelompok 6, yang A kelompok berapa? 8. Oke, makasih. Untuk yang mau bertanya, saya serahkan kepada Mas Surya atau Mbak Amanda ya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk penanya pertama bisa dimulai dari Mbak Dina terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Lorenza dengan NIM K6423020. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan yang paling utama antara wilayah layanan seorang guru dan seorang guru bimbingan konseling itu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilanjut ke Mbak Lutfi ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Khaironisa dengan NIM K6423044. Di sini saya mau tanya, bagaimana guru BK dan guru mapel berkolaborasi untuk meningkatkan prestasi dan kesejahteraan siswa? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Lutfi. Bisa dilanjut ke Mbak Syifa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Syifa Zahro dengan NIM K6423065. Di sini saya izin bertanya, apakah dalam pelaksanaannya guru kelas itu sudah menjadi pelaksana guru BK dengan baik? Sekian. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Dina dan Lutfia juga Syifa. Izinkan kami kelompok 6 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua diajukan untuk kelompok 8 kelas A. Mungkin pertanyaannya bisa dimulai. Yang pertama dari Mbak Nabila. Baik, sebentar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Eka Setiana dengan NIM K6423052. Saya izin bertanya kepada kelompok 8A. Jadi pertanyaan saya yaitu, apa peran utama yang diemban oleh guru BK dan guru dalam layanan guru di lingkungan sekolah? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Selanjutnya bisa Mbak Farhana, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhana dengan NIM K6423030. Izin bertanya, kira-kira materi apa saja yang diberikan ketika proses bimbingan dan konseling di sekolah terjadi? Sudah itu saja. Terima kasih. Oke, yang terakhir bisa Rio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rio Aulia Rahman dengan NIM K6423060. Di sini saya izin bertanya, media apa saja yang sudah digunakan dalam proses belajar, bimbingan, dan konseling di kelas? Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 6 kelas B sudah ada jawaban. Monggo bisa dijawab. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Dena akan dijawab oleh rekan saya yaitu Ananda. Dipersilahkan untuk Nanda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Perbedaan yang paling utama antara wilayah layanan seorang guru dengan seorang guru bimbingan konseling itu, perbedaan yang paling utama fokusnya pada materi pembelajaran tertentu. Sementara seorang guru bimbingan dan konseling lebih menekankan pada aspek emosional, sosial, dan bimbingan karir siswa di luar kelas. Sehingga sementara guru memberikan pembelajaran dalam konteks kurikulum, guru bimbingan dan konseling lebih berperan dalam mendukung perkembangan holistik
siswa, di mana pendekatan holistik siswa merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan, melibatkan aspek fisik, emosional, dan sosial, tidak menyangkut hanya kemajuan akademik saja, tetapi juga perkembangan mental, keterampilan, sosial, dan kesiapan karir yang bertujuan untuk memahami dan mendukung perkembangan seluruh dimensi individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang seimbang. Apakah ada feedback dari Mbak Dena terkait jawaban saya? Tidak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Pertanyaan kedua dari Mbak Lutfi bisa dijawab oleh rekan saya yaitu Surya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Lutfia Khairunisa tentang bagaimana guru BK dan guru mapel berkolaborasi untuk meningkatkan prestasi dan kesejahteraan siswa. Nah, menurut kami dari kelompok 6 itu guru BK dan guru mapel itu dapat berkolaborasi dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan siswa, pertukaran informasi terkait kebutuhan khusus siswa, serta merencanakan strategi pembelajaran yang mendukung aspek kesejahteraan siswa. Selain itu, mereka dapat bekerja sama dengan penyusunan program pengembangan diri siswa dan memberikan dukungan psikososial yang holistik untuk meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari kelompok A. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Syifa Zahra, yaitu apakah dalam pelaksanaannya guru kelas sudah menjadi pelaksana guru BK dengan baik? Oke, jawabannya itu dalam pelaksanaannya sejauh ini peran guru kelas itu sebagai pelaksana bimbingan dan konseling belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pedoman pelaksanaan bimbingan dan konseling sekolah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, sedikitnya pengetahuan akan pelaksanaan bimbingan dan konseling yang terstruktur. Kedua, guru tidak dalam hal ini guru pelajaran memberikan pelatihan khusus guna memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tidak disusunnya program bimbingan dan konseling secara terencana dan sistematis dari sekolah, sehingga tidak dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilannya. Keempat, kurang kerjasamanya antara orang tua dan guru kelas dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Begitu untuk Mbak Syifa, apakah ada feedback? Sudah, terima kasih banyak, Amanda. Terima kasih. Oke, selanjutnya sesi jawab yang kedua untuk kelompok 8 kelas A. Mungkin sudah ada jawaban, monggo disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila Eka. Apa peran utama dalam guru bimbingan konseling dan guru dalam layanan guru yang diemban? Ya, pada intinya guru BK memberikan bimbingan kepada siswa dalam aspek psikologis dan sosial. Sedangkan guru dalam layanan guru memberikan berfokus pada akademis dan pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Gimana Mbak Nabila, apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rio. Sebelumnya, makasih Mas Rio atas pertanyaannya. Media yang dapat digunakan yaitu media berbasis cetak, misalnya buku dan workbook. Apakah suara saya terdengar? Dengar jelas, Mbak. Terima kasih.
media berbasis visual misalnya gambar dan slide, media berbasis audiovisual misalnya video dan film, media berbasis komputer misalnya pengajaran berbantuan komputer, interaktif video untuk menunjang proses pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan dari layanan materi yang disampaikan agar layanan bimbingan konseling yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Sudah. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Mbak. Insyaallah tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farhana. Materi bimbingan dan konseling di kelas diberikan sesuai porsi dan tergantung tingkat kelas yang ada. Namun, secara garis besar yang diajarkan diantaranya materi mengenai mengenal diri dan meraih potensi, mengembangkan keterampilan sosial, cara membangun hubungan yang mental, mengelola konflik, agar peserta didik dapat mengelola konflik yang dimiliki dengan baik. Tak hanya itu saja, materi bimbingan konseling juga mengajarkan tentang cara belajar efisien dan efektif, strategi belajar sesuai gaya belajar, dan juga materi bahwa tawuran adalah hal yang buruk dan berdampak tidak baik untuk diri dan orang lain. Apakah ada feedback dari Mbak Farhana? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Salwa. Sama-sama. Baik, karena tanya jawab sudah selesai, saya kembalikan kepada Bu Naning selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling untuk memberikan klarifikasi terkait materi yang sudah dipresentasikan. Terima kasih. Sampun selesai? Sudah, Ibu. Terima kasih Mbak Diah untuk pembantuannya ketika memberikan pengarahan ke teman-teman. Ya, seluruh mahasiswa ini saya belum bisa memberikan klarifikasi secara keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul, maka saya hutang dulu nggih kelas A dan kelas B seperti kemarin. Insya Allah minggu depan akan saya klarifikasi seluruh yang sudah presentasi tetapi belum sempat saya klarifikasi. Nah, untuk ini ya, kesepakatan kita bersama begitu. Minggu depan itu berarti Mas dan Mbak belum observasi dulu nggih. Minggu depan itu kita masih klarifikasi dengan sistem mendengarkan rekaman yang nanti akan saya berikan secara daring melalui Google Drive yang sudah kita miliki gitu. Kemudian baru minggu depannya itu bisa melakukan observasi. Nah, sejauh ini kira-kira urusan izin observasi sudah sampai mana nggih Mas Erlangga? Kalau di saya sendiri sepertinya belum ada yang mengajukan mahasiswanya. Ya, ini nanti mau ke Fakultas. Ke saya sudah toh? Belum. Ya, kalau belum berarti ke Bu Naning dulu, kemudian ke Kaprodi, baru ke fakultas. Kalau untuk ininya, untuk formatnya sudah. Sudah belum formatnya? Formatnya saya udah di. Oh iya sudah, berarti sudah ya, tinggal nanti ini aja tanda tangan dari saya, kemudian Kaprodi, baru nanti bisa dimintakan ke Profi. Nah kebetulan Profi saat ini sedang tidak di tempat gitu Mas Erlangga dan kawan-kawan, jadi mungkin baru bisa memberikan tata asma itu ya mungkin minggu depan itu, sehingga sekarang dilakukan yang bisa dilakukan dulu ke saya, ke Kaprodi. Tapi minggu ini sudah harus dapat dari saya nggih Mas Erlangga dan teman-teman, karena kebetulan minggu depan saya tugas sampai seminggu. Nanti kalau penjaringan belum mendapatkan tanda tangan, molor lagi, dan kalau molor lagi nanti malah lama untuk proses observasi.
Begitu, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan observasi. Berarti kita lakukan di space tanggal 27 sampai 1 Desember. Sekolah sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua. Dan sudah mendapatkan izin non formal dulu, Mas Erlangga. Artinya sudah tektokan dengan guru di sekolah? Sudah atau belum? Sudah mendapatkan izin informal, sudah diskusi dengan guru yang akan diobservasi dan diwawancara. Sementara kayaknya belum. Nah itu dia, kalau belum diskusi dengan sekolahnya, nanti takutnya pas kebarengan dengan kegiatan di sekolah, Mas. Jadi sebelum ngurus surat izin itu sudah diskusi dulu dengan guru. Kira-kira di tanggal berapa, nanti yang ditemui berapa orang, gitu. Kelompok yang lain juga sama? Sama belum diskusi dengan guru? Mbak Dia? Oke, Mbak Amanda? Karena kami pikir emang kami memiliki step dulu baru nanti kami ke sekolah untuk membahas terkait topik dulu. Oh enggak, non formal dulu Mbak Amanda. Tapi saya udah jadi bilang guru BK saya itu Bu. Sudah bilang Mas Yoga? Sudah Bu, tapi tanggalnya saya belum bilang tanggal berapa. Nanti saya kabar lagi itu gimana Bu? Enggak apa-apa, yang penting sudah ada diskusi dengan pihak sekolah bahwa yang bersangkutan kerso untuk kita kunjungi. Karena kan banyak ya nanti yang mengunjungi ya, satu kelompok. Begitu Mas Yoga. Enggak apa-apa, yang penting sudah matur dulu. Nanti kalau tiba-tiba ke sana sudah membawa surat observasi padahal sekolah belum siap, nanti malah penjenengan ngurus lagi dari awal. Gitu ya. Jadi kalau belum ada komunikasi dengan guru atau pihak yang akan dituju, monggo nanti silahkan menyempatkan waktu dulu sebelum tanda tangan itu untuk ke sekolah-sekolah atau bisa via WhatsApp. Tapi ya yang lebih baik berkunjung ke sekolahnya ya perwakilan saja. Tanya apakah bisa dikunjungi atau tidak. Karena di tanggal itu sepertinya bersamaan dengan ujian akhir semester. Tanggal 27 kalau SMA itu pas UAS. Gitu ya, monggo nanti silahkan diselesaikan dan meskipun prodi belum bisa prodi masih dilakukan secara daring untuk semua kegiatannya. Saya berharap semua mahasiswa tetap berkoordinasi dengan baik. Jadi meskipun ruangannya belum ada untuk kuliah dan belum bisa bertemu tatap muka, tapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu tetap harus ada diskusi dan tetap harus sambil jalan supaya nanti pada saat minggu observasi dan wawancara itu sudah bisa dilakukan sehingga setelah itu sudah bisa presentasi. Ngapain nggih Mas Erlangga dan kawan-kawan, nanti Mas Erlangga, Mas Rezi mohon untuk saling mengingatkan dengan teman-teman kelas 1A dan 1B supaya kesepakatan kita ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa begitu seluruh mahasiswa. Monggo Mas Erlangga, silahkan. Ini ada yang bertanya mengenai BK yang ada di TK itu bagaimana gitu? Apa Mas? BK yang ada di TK atau PAUD? Oh, tidak harus guru BK Mas. Tidak harus guru BK. Ini kita hanya menanyakan seperti apakah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di TK atau PAUD. Memang di TK atau PAUD ini tidak memiliki guru BK pasti ya, tetapi seperti apakah layanan yang mereka lakukan, misalnya layanan dasarnya bagaimana, kalau perlu konseling seperti apa, seperti yang kita tahu bahwa siswa TK atau PAUD itu kadang-kala juga kita temui ada yang memiliki ASD, Autism Spectrum Disorder. Nah, itu kan perlu ada konseling, terapi dan seterusnya. Kemudian mereka juga punya masalah, Mas Erlangga. Nah, TK itu punya masalah stres, tuntutan yang tinggi dari orang tua, begitu, bullying dan sebagainya. Itu bagaimana cara untuk memberikan
layanan bimbingan klasikal, meskipun yang melakukan itu adalah guru TK itu sendiri, itu seperti apa? Itu yang perlu ditanyakan. Jadi jangan mencari BK-nya, tetapi layanan BK-nya. Terima kasih. Oke, bisa dipahami ya Mas. Tapi kalau memang mendapatkan sekolah yang TK-nya sudah ada psikolognya ya bagus. Ada juga, tapi tidak semua. Jadi tidak perlu harus sudah memiliki gitu. Tapi kalau belum ya yang kita cari adalah yang terkait dengan layanan. Rasa monggo mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Mungkin Dari bertanya teman-teman. Ya silakan. Apakah ada kayak format untuk observasi untuk melakukan observasi? Kalau format observasinya tidak, kalau format laporannya ada. Insya Allah sekalian nanti berikan saat klarifikasi nih Mas Erwin untuk minggu depan. Ada ya observasi minggu depan tuh. Ya sama-sama. Mbak Amanda tadi sepertinya mau ngomong. Monggo Mbak. Baik. Sudah selesai. Amanda mana? Halo. Iya monggo. Iya Mas Yoga, monggo silakan. Maaf Bu, kepencet. Ya jadi. Ya, Mbak Amanda silakan. Ibu, saya mau tanya, kelompok saya kebagiannya itu SD ya Bu. Nah itu nanti untuk nanya kepada pihak sekolah terutama ke gurunya itu penyampaiannya berarti menanya terkait layanan dan bimbingan konseling guru itu kan Bu. Iya betul. Kan ada guru nanti. Iya. Pada guru mata pelajaran wali. Iya betul. Betul Mbak itu. Jadi kalau kita mencari guru BK di SD ya memang agak sulit. Ada sekolah yang sudah ada guru BK atau psikolognya, tapi yang kita cari bukan itu ya. Tapi layanan BK-nya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi mana rencananya Mbak Amanda? Di SD Ngoresan Bu. Oh kalau SD Ngoresan mungkin belum ada ya. Kemarin tuh ada yang mengajukan observasi di Al Azhar Stiva Budi itu sepertinya sudah ada. Tapi kalau di SD negeri ya kemungkinan besar belum. Hanya kan memang karena BK itu wajib dilakukan di seluruh jenjang pendidikan, meskipun belum ada pelaksananya, nah itu bagaimana cara melaksanakannya, itu yang nanti perlu digali. Begitu Mbak Amanda. Oke, Mbak Dia silakan. Aku izin bertanya, kalau dari Bu Naning sendiri, itu nanti observasinya bakalan diadain kapan gitu? 27 sampai 1 Desember, 27 November sampai 1 Desember. Tapi kalau sampai 1 Desember itu belum selesai, ya berarti bisa diperpanjang sampai minggu depan. Karena minggu depan itu agendanya adalah penyusunan laporan hasil observasinya Mbak Dia. Jadi minggu ini kita selesai presentasi ya, minggu ke-12. Lalu minggu ke-13 itu klarifikasi utuh dari saya. Lalu minggu ke-14 tanggal 27. Sorry. Berarti minggu depannya lagi Mbak Dia. Maaf saya salah berarti. Harus lihat dulu. Iya betul, Desember Mbak. Desember tanggal 4 sampai tanggal 8. Kalau ternyata sekolah sudah bisa memberikan waktu untuk observasi di minggu tanggal 27 juga nggak apa-apa. Sebisa mungkin setelah tanggal 28, karena tanggal 28 kan baru klarifikasi ya. Gitu. Monggo Mbak Dia. Terima kasih. Iya, sami-sami. Berarti untuk penyusunan laporannya 11 sampai 15 Desember ya. Oke, monggo ada lagi yang perlu ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya anggap sampun bisa dipahami semuanya.
sisa waktu akan saya rangkum nanti pada klarifikasi. Ada beberapa klarifikasi yang belum saya lakukan. Nanti tolong dituliskan di grup ya Mas Erlangga, supaya juga bisa mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya berikan klarifikasi. Dan seluruh mahasiswa mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan. Saya tutup perkuliahan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya. Terima kasih Bu Nani. J sama-sama. Semangat Mas. Semangat Mas. Ini kata pergi jauh. Nande. Kok nggak jawab? Nanda apa Manda? Anande. Bisbarjo.